Ya, kita masih di Kata Netizen. Riko dan para narasumber yang sangat saya hormati, aku punya satu pertanyaan dulu sebelum kita akhirnya menutup acara ini ya. Mas Bima, aku mau tanya, kita kan sering ya, aku sih ya, sering banget dapat SMS pinjaman online, ayo pinjam uang gitu, kayak diforsir gitu tiap hari sampai capek. Nah itu kira-kira mereka itu dapat dataku tuh dari mana sih? Aku sebagai orang awam ingin tanya ini, singkat aja gimana? Gampang ya. Ini ada beberapa kecenderungan. Iya, kita download aplikasi yang aplikasinya mungkin tidak terkait langsung dengan pinjol, tapi ada aplikasi musik, aplikasi-aplikasi yang anak kita, misalkan kita punya anak kecil, tolong dong downloadin aplikasi untuk anak-anak. Itu lihat dulu tuh term and condition-nya tuh. Dia minta data pribadi bisa dikasihkan juga ke pihak ketiga. I see, bad mood banget berarti mereka main gila di belakangku ya Mas ya. Oh, mereka iya bagi-bagi dong. data ya enggak? Itu kan apa namanya data zaman sekarang gitu. Yang kedua, kalau ngisi pulsa misalnya di kios pinggir jalan, nah itu juga bilang aja, Bang ini udah diisi belum, robek gitu. Jadi dia nggak dapat data sama sekali misalnya. Tapi misalkan itu juga ada celah juga kalau datanya kesimpan di HP orang yang jual counter pulsa, itu masih ada kemungkinan. Ketiga, misalkan kadang-kadang saya tuh nggak pernah ngisi pulsa di counter pinggir jalan. Sekarang isinya sudah pakai M-Banking atau ATM. Kok masih bisa juga dapat nomor saya? Nah, kecurigaan ketiga, nah ini oknum ya, ada oknum misalnya jualin di driver online misalnya, bisa juga gitu kan. Karena dia mungkin kontak kita. Walaupun sekarang sudah ada perbaikan, kalau dia butuh telepon kita, misalkan dia tidak menggunakan nomor pribadi tapi nomor dari provider transportasi online-nya. Itu ada beberapa perubahan. Ya, banyak lah celahnya. Dari Bima saya dapat banget download aplikasi supaya tahu siapa yang nelfon, baca tuh ketentuan dan lain-lain, sama nomornya tadi jangan satu. Mbak Ririn, terakhir apa yang ingin coba Anda sampaikan, closing statement? Jadi kalau menurut saya, kita sebagai masyarakat harus mau belajar karena korban pinjol udah banyak dan itu tidak main-main gitu. Nah itu kita mesti belajar gitu. Yang pertama kalau memang kita melakukan pinjaman online itu pertimbangkan pinjaman online ini terdaftar di OJK apa tidak, karena dari paparan Mas Bisma juga Pak Sunan itu hal yang penting gitu. Terus yang kedua kita juga mesti cerdas gitu, memilah antara kebutuhan dan keinginan gitu. Jangan sampai kita sebagai orang, karena sebagian besar dari kita itu kurang teredukasi tentang keuangan gitu. Keuangan yang sehat itu seperti apa gitu. Terutama untuk ibu rumah tangga atau istri gitu. Jangan sampai terjerat pinjol, kemudian itu mengganggu hubungan rumah tangga gitu. Hanya karena tergiur gitu. Jadi celah-celah yang dipakai pinjol ini mesti kita perhatikan gitu. Yang ketiga ya konsekuensi tadi yang seperti saya bilang di awal. Konsekuensi ini penting sekali gitu. Kenapa gitu? Ketika kamu pinjol, itu nanti yang dongkol bukan kamu sendiri waktu ditagih gitu. Tapi ada orang-orang di luar. Teman, bayangin aja teman, keluarga, tetangga. Itu kan dongkol, tersiksa, sengsara, gitu kan. Nah itu semoga dengan seperti ini bisa lebih matang lagi mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan. Aku butuh kopi 60.000 dengan cheesecake. Ingin atau butuh. Bung Sunan, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan? Yang saya ingin sampaikan adalah masyarakat betul-betul harus smart di sini ya. Jadi walaupun dengan kebutuhan yang mendesak, tapi tolong pikirkan dampaknya untuk diri pribadi maupun orang lain. Ini karena dampaknya berakibat besar. Dan sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih untuk Kompas TV yang mengangkat ya atau mau mendengarkan, menyuarakan juga nih secara nasional jeritan hati masyarakat. Top. Kami juga terima kasih sama Bung Sunan sudah meluangkan waktu untuk Kata Netizen. Bima terima kasih juga membuka wawasan, banyak informasi, dan Mbak Ririn terima kasih meluangkan waktu untuk kami. Terima kasih. Kelihatan banget nih narsum-narsum kita dongkol sama pinjol ya. Iya, pinjol memang bikin dongkol, dan ingat, jangan biarkan Anda menjerit karena jeratan pinjol. Wah gila. Gue tadi merangkai banget dari segmen 1. It's supposed to be funny, man. Oke, terima kasih sudah menonton Kata Netizen hari Kamis jam 10 malam. Saya Riko Anggara. Saya Edi Kai Pelona, sampai jumpa minggu depan.